Itu dia tadi debat terkait dengan IKN. Saya langsung tanya ke Mas Ismail Bahtiar, Timnas Anies Muhaimin. Gimana Mas, kemarin dukung, masih ada di dalam pemerintahan, terus tiba-tiba nolak tuh IKN. Jadi begini Mbak, Gus Muhaimin konteks ketika hadir melakukan peresmian itu telah diyakinkan oleh Presiden bahwa ada investor asing. Oh gitu. Ternyata setelah berjalan makin ke sini investor itu nggak ada yang datang. Tadi juga saya sempat googling karena saya penasaran apakah benar ya investor asing itu masuk. Setelah saya googling ternyata yang muncul pernyataan Presiden Jokowi bahwa sampai hari ini kita masih kesulitan mendapatkan investor asing masuk ke IKN. Dampaknya apa? Inilah yang kita kritisi bahwa jangan sampai APBN dipakai untuk pembiayaan ke sana, sementara masih banyak tugas-tugas yang lain. Kita mau ada prinsip kesetaraan, kita mau ada prinsip keadilan, kita mau ada prinsip ikut membangun yang kecil-kecil. Jangan karena proyek ambisius ini akhirnya yang dikorbankan adalah APBN kita. Itu sebenarnya titik kritisnya. Baik, saya ke Mbak Putri dari TKN Prabowo Gibran. Anda diapit oleh dua paslon. Jawaban Anda? Ya, sebenarnya kan kita juga dari awal sudah mengetahui gitu bahwa progres IKN ini terus dilaporkan oleh Bapak Presiden beserta menteri-menterinya sangat transparan. Kemarin beliau juga sempat mengunjungi IKN dan di situ beliau melaporkan progresnya sudah 40%. Dan infrastruktur dasar yang di situ dibangun bukan hanya bermanfaat untuk pemerintahan, tapi ada juga untuk sektor pendidikan, ada juga untuk sektor kesehatan. Dan inilah yang tadi Mas Gibran bilang untuk memeratakan pembangunan, di mana sejak Pak Jokowi menjabat kita bisa melihat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa itu sampai dengan 53%. Jadi kalau tadi Mas Ismail bilang kenapa tidak dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, justru kita mau dengar hal-hal apa sih yang lebih bermanfaat buat paslon 01 ini sampai pembangunan infrastruktur dasar di kota seperti IKN itu tidak terlalu penting. Jadi dibilang tadi sama Mas Ismail seperti itu. Sebelum saya ke soal paslon, bentar dulu Mas, saya mau tanya, tapi sebenarnya ada nggak udah investor yang masuk? Ya, karena kan yang ini tanda tangan duit ya? Ya, karena kan memang investor itu selalu melihat tatanan dasarnya kan, dan dalam hal APBN kita di situ sudah menganggarkan sekitar 89,4 triliun, di mana kita akan membangun infrastruktur dasar yang memang sudah terlihat APBN. Tapi di situ kita juga menganggarkan untuk KPBU dan juga swasta itu 253,4 triliun. Dan beberapa investor tadi sudah disampaikan oleh Mas Gibran nama-namanya, dan itu sudah ada buktinya. Jadi tentu ini akan menarik investor luar untuk masuk, apalagi setelah ada pemilu 2024 di mana kondisi politik kita sudah stabil dan mereka melihat bahwa IKN ini akan menjadi sesuatu yang bisa mengangkat Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Baik, saya ke TPN Ganjar Mahfud, Mas Arifin, Anda bagaimana? Tadi memang ditegaskan oleh Pak Mahfud bahwa ya dia tadi belum ada yang tanda tangan proyek. Jadi sebenarnya penekanannya Pak Mahfud dari awal itu kan bagaimana ketika nanti kita memiliki pemimpin itu bisa memastikan yang namanya distribution of wealth. Makanya Pak Mahfud tadi mengutip salah satu ayat, ya jangan harta itu berputar di golongan bainal agniya minkum gitu. Jangan berputar di golongan kaya antar kamu saja. Nah, maka ketika penyedotan APBN itu kemudian menjadi stimulus satu-satunya, karena kita semuanya tunggu. Kita dulu dengar MBS mau masuk, tetapi sekarang Arab Saudi punya NEOM. Dia juga punya mega infrastruktur yang juga harus dikejar, kemudian SoftBank dan lain sebagainya. Nah sekarang memang kalau kita lihat bahwa investor yang hadir sekarang komitmennya sudah bertanda tangan, tetapi aplikasinya sampai mana? Terakhir Pak Jokowi menghadiri groundbreaking untuk Superblok. Nah tetapi yang kita harapkan dari IKN ini kan, IKN mau dibuat untuk siapa? Apakah hanya untuk segelintir orang atau kemudian untuk seluruh masyarakat? Maka sebenarnya yang mungkin tidak terungkap dari Prof Mahfud adalah kita pengen juga loh dengar selain investor itu masuk ada development agreement yang jelas. Contoh you yang punya konsesi lahan bisa nggak kemudian menyediakan tempat khusus untuk kemudian UMKM masyarakat sekitar dan lain sebagainya terlibat di sana. Jadi IKN ini harus benar-benar tidak hanya menjadi satu bangunan. Kita pengen meneruskan itu, tetapi nggak hanya forest city yang kemudian ini sustainable, tapi juga harus inklusif di dalamnya. IKN yang basisnya untuk ekonomi kerakyatan. Nanti dijawab Mbak Putri, jangan kemana-mana saudara. Kami masih akan segera kembali. Tadi dipertanyakan oleh Mbak Putri, Timnas nomor 2 yang mengatakan bahwa sebenarnya apa prioritas Anda? Kalau nggak bangun IKN, kan pertanyaan Mbak Putri, kalau nggak bangun IKN lalu mau bikin apa? Kita harus tahu dulu, bangsa kita ini masih banyak persoalan. Ada banyak guru-guru honorer kita yang belum terangkat jadi P3K, jumlahnya 700.000. Dari anggaran IKN itu bisa menyelesaikan ini. Masih banyak kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan yang hari ini hanya dibayar 100.000 loh Mbak per bulan. Dengan dana 400 triliun ini bisa diselesaikan. Masih banyak jalan-jalan kampung kita, jalan-jalan kabupaten kita yang belum tuntas. Inilah yang kemudian kita tawarkan bahwa sebenarnya 400 triliun itu sangat bisa buat banyak hal. Termasuk diantaranya tadi mungkin sempat disinggung oleh Gus Muhaimin. Bagaimana kemudian kita lakukan pemerataan prinsip
keadilan, prinsip kesetaraan, maka yang harus dibangun adalah kota-kota lain, termasuk kota-kota yang ada di berbagai Indonesia. Puluhan kota tadi. Yang disebutkan Gus Muhaimin 40 kota. Tapi Ya, menurut saya banyak sebenarnya kalau anggaran 400 triliun ini ada, lebih dari 40 kota kita bisa bangun. Oh bisa? Harusnya Bisa, bisa. Mbak Putri silakan dijawab. Kenapa bisa ada anggaran 20% dari APBN khusus untuk bangun satu kota IKN? Sementara kalau kata dari pasangan calon satu, itu bisa loh 40 kota katanya. Lebih Silakan. bisa gitu. Oh bisa, oke. Yang justru saya bingung kan tadi pertanyaannya kenapa bisa satu kota, maksudnya kenapa satu kota itu perlu dibangun Direbutkan gitu. Tapi dia mau bangun 40 kota dengan Oke. anggaran yang sekian gitu tanpa memberitahukan prioritasnya di mana. Karena kita juga di TKN kan punya visi misi yang jelas gitu terkait dengan pembangunan infrastruktur di tempat-tempat lain selain IKN tentunya untuk digitalisasi ekonomi. Kita juga mau mengindustrialisasi sektor pertanian dan juga perkebunan supaya nanti ekonomi kerakyatannya bisa dibangun secara holistik. Tapi kan Oke. kita lihat kalau di sini IKN itu adalah produk hukum yang sudah ada undang-undangnya dan mengikat. Dan seingat saya Timnas Amin ini hanya PKS yang konsisten menolak tentang IKN. Nasdem dan PKB itu sama-sama menandatangani. P3 dan juga PDIP juga sama-sama menandatangani undang-undang baik. IKN. Jadi Oke. pertanyaannya di sini adalah apakah nanti ketika Timnas Amin menang, apakah akan mengajukan supaya revisi undang-undang ini berjalan? Dan yang kedua, apakah anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN untuk membangun infrastruktur IKN ini nanti akan terbuang sia-sia kalau nanti undang-undangnya ditarik balik oleh Timnas Amin kalau menjadi presiden dan wakil presiden? Kan berarti ada pembuangan undang-undang, pembuangan anggaran Akan melakukan di situ. itu Mas. Boleh langsung jawab nggak? Ya, Boleh, boleh dong. langsung singkat tapi saya mau ke Mas Arifin soalnya. Pertama, saya ingin sampaikan Mbak Put, bahwa IKN itu prinsipnya kan memindahkan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi ini bukan membangun IKN itu kan sebenarnya latar belakangnya adalah memindahkan persoalan kemacetan, persoalan yang lain-lain ke Kalimantan. Oke. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan ketika memimpin mandatnya diberikan kepada kami di 2024, kami tidak menyetop ini. Yang kami lakukan adalah menjadikan ini sebagai prioritas nomor sekian karena masih Oke, banyak skala prioritas yang prioritasnya lain. berubah begitu. Ya, itu tadi Baik, yang disampaikan saya ke Gus Mas Muhaimin. Arifin. Jawabannya Anda di mana sih sikapnya sebenarnya? Satu, gini, kita harus melihat IKN juga bisa jadi strategi. Kan kita selalu ngomong bahwa Pak Ganjar juga ke sana. IKN ini harus jadi strategi bagaimana kita menarik direct investment. Oke. Karena kalau kita lihat ICOR kita angkanya dinilai 7. Orang sekarang lebih nyaman untuk kemudian spending di pasar modal. Oke. Pasar modal kita market cap-nya total mungkin sekitar 7.000 triliun. Direct investment-nya mungkin hanya sekitar 1.000 triliun. Maka dengan keberadaan IKN harusnya bisa kemudian trickle down effect itu menetes. Makanya kan tekanannya Pak Mahfud sebenarnya di situ. Oke. Nah, maka kemudian kalau strateginya daripada IKN mending 40 kota, saya juga nggak sepakat. Kalau memang isunya perubahan, kemudian keberpihakan yang selama ini didorong oleh Pak Anies, kita harus ingat bahwa jumlah kota itu hanya sekitar 89. Sisanya 416 itu kabupaten, di mana di dalamnya ada 83.000 desa. Oke, baik. Maka sebenarnya kalau kita lihat proyeksi demografi, kita di tahun 2030 ada 300 juta, itu pasti akan muncul karena fertility rate-nya lebih banyak di desa-desa kabupaten. Tapi untuk paslon nomor 3 IKN prioritas. IKN prioritas dengan strategi yang lebih satset tas. Oke, baik. Saya ke panelis Mas Arya. Kalau dilihat dari percakapan barusan, ada perubahan sikap yang tadinya pro jadi nggak pro, dari nggak pro jadi pro. Muhaimin misalnya dari awalnya tidak setuju dengan adanya IKN, sekarang mengubah skala prioritas. Apakah langkah strategi politik apa ini? Ya, saya kira ini perubahan-perubahan yang terjadi ini saya kira didorong oleh motivasi elektoral ya. Oke. Karena bagaimanapun kita melihat situasi sekarang itu kan Pak Prabowo masih di kisaran 40 sampai 45. Potensi 2 putaran masih terbuka, meskipun pada saat yang sama potensi 1 putaran juga terbuka. Jadi dua-duanya terbuka kemungkinan apakah 1 atau 2 putaran. Tetapi dalam kondisi di mana Pak Prabowo masih di angka 40 sampai 45%, tentu baik pasangan 01 dan 02 saling berebut untuk masuk putaran kedua. Nah, situasi perebutan itu tentu membuat akhirnya di 03 misalnya tentu attacking-nya tidak hanya ke 01 tapi juga attacking-nya dilakukan ke 02 juga gitu. Jadi 1 kali serangan 2 sasaran kena gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya kenapa kemudian dalam debat-debat tadi kental sekali nuansa kritik yang dilakukan oleh Pak Mahfud karena memang sedang bertarung berebut dengan pasangan 01 untuk masuk putaran kedua gitu. Nah, efek debat memang mungkin akan kecil ya. Mungkin kisarannya 5-7% efek debatnya. Tapi efek debat yang minimal itu akan jadi sangat penting sekali
dan itu akan menentukan apakah akan terjadi 1 atau 2 putaran. Oke, gitu. tapi tadi Gibran sempat menyindir Muhaimin Iskandar. Apakah ini tandanya dia menyindir PKB yang masih dalam pemerintahan? Ya bisa saja dilakukan, Bisa, oke. tapi memang situasinya sekarang Pak Gibran saya kira memang dalam posisi menjaga ritme yang 40 sampai 45 karena dalam 1 bulan terakhir sepertinya saya kira pertumbuhannya itu tembus di atas 45 sepertinya masih agak berat. Oke. Nah makanya posisi yang dilakukan tidak terlalu attacking sekali, tapi bertahan aja gitu ya. Itu juga dilakukan ketika Pak Prabowo di putaran pertama debatnya. Oke, gitu ya. pertanyaan saya ke Mbak Esther, 20% porsi APBN untuk pembiayaan IKN. Nah, kalau dari pasangan Muhaimin Iskandar dan juga disampaikan tadi bahwa ini bisa membangun 40 kota, apakah itu memungkinkan? Mana yang paling make sense? Bangun 1 IKN atau puluhan kota? Jangan dijawab dulu Mbak Esther, kami masih akan segera kembali saudara. Tetap bersama kami.